Salam, selamat hari Minggu untuk kita sekalian Bapak Ibu dan Saudara, dan selamat beribadah di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan pada hari ini adalah hari Minggu yang keempat setelah Trinitatis. Kita akan bersama-sama disapa oleh firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Kasih, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih setia dan penyertaan Tuhan, terlebih hingga pada saat ini kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami hendak disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, terlebih dahulu Engkau kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, sebab kami hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu yang keempat setelah Trinitatis ini, kita disapa oleh firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Mari kita ikuti demikian firman Tuhan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantim di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita pada saat ini adalah menjadi berkat dalam kepelbagaian. Menjadi berkat dalam kepelbagaian. Sudahkah kita menerima berkat yang bersumber daripada Tuhan? Tentu kita percaya kita telah menerima berkat. Abraham atau Abram adalah bapa orang percaya. Ketika Tuhan memanggilnya dari Ur Kasdim, negeri asalnya, untuk keluar dan meninggalkan sanak saudaranya,
Tentu tak bisa bayangkan kalau hal itu terjadi dengan kita, bahwa hal itu adalah sebuah keputusan yang disertai dengan keyakinan kepada Tuhan jikalau kita melakukan itu. Sebab mana mungkin dia dapat mengikuti Tuhan jikalau dia tidak yakin kepada Tuhan. Karena iman itulah, keyakinan itulah dia mengikuti Tuhan. Maka hal itu juga dipertanyakan kepada kita, sudahkah kita yakin kepada Tuhan ketika kita mengikutinya? Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan berkat keturunan dan menjadikannya sebagai bangsa yang besar, menjadi orang yang masyhur. Dia dikenal oleh banyak orang karena Tuhan memberkatinya. Tuhan akan melindunginya dan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Seperti kita dapat lihat, katakan di dalam ayat firman Tuhan ini, ketika Tuhan menampakkan diri kepadanya. Tetapi bukanlah sesuatu hal yang mudah baginya untuk memperoleh hal tersebut. Sebab pada umur 99 tahun barulah istrinya mengandung dan melahirkan Ishak. Sebagai sebuah lambang bahwa itulah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian ketika dia besar, Tuhan memintanya untuk dikorbankan. Dan saat itu dia mengalami ujian yang sangat berat di hadapan Tuhan. Lalu perjalanan Abraham juga ketika dia sampai ke Kanaan, ketika bangsa itu sampai ke Kanaan, bukanlah sesuatu hal yang mudah. Butuh perjuangan bagi mereka. Tantangan dan rintangan mereka hadapi dalam pergumulan hidup mereka dan bahkan berhadapan dengan bangsa-bangsa. Tetapi melalui sebuah proses yang panjang itu mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa memberkatinya dan menyertai dia dalam segala hal kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dikatakan menjadi berkat di dalam kepelbagaian, artinya di dalam situasi apapun, dalam kondisi kita, terkhusus pada saat ini GKPI Palembang 1 sedang berduka dengan berpulangnya Bapak R. Sinaga ke sisi Tuhan. Di dalam setiap perasaan kita, di dalam setiap keadaan kita, kita percaya bahwa Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menolong keluarga itu. Seperti yang kita dengarkan bersama-sama sebelum berpulangnya Bapak beliau tersebut. Beliau bernyanyi bersama anaknya, "Ampuni aku Tuhan." Itulah yang menyertainya. Bahkan anaknya di dalam syairnya bernyanyi, "Kirimkan aku Tuhan malaikat penghiburmu. Kirimkan aku Tuhan malaikat penolongmu." Dan itulah yang kita yakini di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam kepelbagaian itu, apapun yang terjadi, tapi kita harus sanggup untuk menjadi berkat. Di dalam semuanya, kita harus percaya bahwa Allah adalah Allah yang transenden. Dia hadir dimanapun, Dia ada dimanapun. Dia adalah Allah yang imanen, yang kita imani sebagai Allah yang hidup dan memberi kehidupan bagi kita.
Dia adalah Allah yang omnipoten. Dia Allah untuk selama-lamanya. Tak akan berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak akan berkesudahan rahmat Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Walaupun banyak hal yang kita hadapi, tetapi Tuhan akan menyertai kita. Percayalah kepada Tuhan. Bahkan di dalam pergumulan kita, terlebih dunia sedang bergumul dengan COVID-19 ini, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Kita percaya Tuhan akan menghibur kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan melawat kita. Jangan kita ragukan. Tuhan senantiasa akan memberi berkat-Nya kepada kita. Ketika Abraham meninggalkan negerinya Ur Kasdim, Tuhan berjanji dan Tuhan akan memberkatinya dengan segala berkat yang diterimanya. Itulah keyakinan kita, bahwa di dalam kehidupan yang dihadapi, Abraham mengajarkannya kepada Tuhan, mengajarkannya supaya dia lebih dekat, mengajarkannya supaya dia lebih setia kepada Tuhan. Dalam situasi seperti ini kita harus menjaga iman dan imun kita untuk kita kuat di dalam Tuhan. Itulah berkat yang kita terima daripada Tuhan untuk kita menjaganya. Karena itulah menjadi berkat di dalam kepelbagaian. Itulah kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Jangan kita berhenti untuk beribadah. Jangan kita berhenti untuk percaya. Jangan kita berhenti untuk berharap. Dan jangan kita berhenti untuk melayani Tuhan. Kolose pasal 3:23. Lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita berbuat segala sesuatu, kita percaya bahwa kasih setia dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita. Kita melayani Tuhan dengan kejujuran kita. Kita melayani Tuhan, kita datang kepada Tuhan dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Itulah jati diri kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan. Dan juga melayani Tuhan, menjadi berkat bagi semua orang. Bapak, Ibu, dan Saudara, tidak sesederhana apa yang kita pikirkan tentunya. Kita mengerti akan hal itu. Sanggupkah kita untuk menjadi berkat ketika kita di dalam pergumulan hidup kita? Sanggupkah kita untuk menjadi berkat ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan? Sanggupkah kita untuk menjadi berkat ketika kita benar-benar di dalam pergumulan kita, bahkan ketika kita difitnah oleh orang lain? Sanggupkah kita untuk menjadi berkat ketika kita mengalami ujian di dalam kehidupan kita? Sanggupkah kita menjadi berkat ketika kita disakiti oleh orang lain? Menjadi berkat di dalam kepelbagaian, di dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi pada saat ini. Tentu membutuhkan ketulusan, membutuhkan kejujuran, membutuhkan kesetiaan, pengabdian kita kepada Tuhan. Ketika Abraham datang kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan, ada kesetiaan, ada kejujuran, dan ada ketulusan di dalam hatinya untuk benar-benar melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan dalam hidupnya. Yakinlah kepada Tuhan di dalam hidup kita. Maka Matius pasal 28 ayat 20 berkata, Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Percayalah kepada Tuhan sebagai orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan di dalam kondisi, di dalam kepelbagaian apapun. Kita harus mampu untuk menjadi berkat. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamu adalah imamat Amrajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Artinya adalah kita dipanggil oleh Allah untuk saling memberkati.
Kita dipanggil oleh Allah sebagai orang yang telah menerima berkat dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Itulah panggilan kita sebagai orang percaya, sehingga apa yang dikatakan di dalam tema kita menjadi berkat di dalam kepelbagaian. Kita tahu sebagai manusia kita memiliki keterbatasan. Tidak ada yang sempurna, dan bahkan di dalam pergumulan hidup kita apapun yang terjadi, terlebih lagi di dalam sukacita kita mampu untuk menjadi berkat. Baik juga di dalam pergumulan hidup kita tidak berhenti untuk menjadi berkat. Karena hidup kita ketika kita datang di dalam dunia ini dan diciptakan Allah, Tuhan menginginkan kita untuk menjadi berkat. Selamat menjadi berkat di dalam hidup kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi siapapun semuanya. Sehingga semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami, sebagai orang-orang yang telah menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya juga Tuhan Engkau yang senantiasa mengajar dan menuntun kami, untuk kami dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kepelbagaian kami. Apapun itu Tuhan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami, jangan biarkan kami berhenti untuk semua. Terlebih di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19 ini, biarlah kiranya Tuhan Kau mengajarkan kami untuk kami selalu setia kepada Tuhan. Untuk kami juga dapat jujur dan benar-benar di dalam ketulusan hati kami, untuk kami mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan di dalam hidup kami, sehingga semuanya itu menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan, Kau berikan kekuatan dan kesehatan. Kau berkati, Kau tambahkan berkat dan rezeki. Kau berkati seluruh jemaat Tuhan, Kau menjagai. Bahkan di dalam pergumulan hidupnya Tuhan, Kau menolong setiap jemaat Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah hidup kami Tuhan. Inilah diri kami Tuhan. Baik di dalam perkataan, perbuatan kami, tindak laku kami, semuanya Tuhan, kami berdosa. Ampuni kami Tuhan. Kami datang sujud di hadapan. Ampuni kami. Sehingga kami layak di hadapan Tuhan dan layak untuk menerima berkat Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam.